Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian semua? Saya harapkan semua masih bersemangat untuk mengikuti pelajaran pada hari ini. Baik, bertemu lagi dengan saya pada mapel pendidikan kewarganegaraan. Minggu lalu kita sudah membahas bab pertama mengenai nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Di bab tersebut kita membahas mengenai sistem pembagian kekuasaan di negara kita, kemudian kedudukan dan fungsi kementerian dan lembaga non-kementerian, dan yang terakhir adalah nilai-nilai Pancasila. Jadi ada 3 materi yang kita bahas pada bab yang pertama. Baik, tidak perlu berpanjang lebar, kita lanjut ke bab yang kedua, yaitu tentang ketentuan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oke, silakan dilihat. Ini ada sebuah lagu dengan judul Rayuan Pulau Kelapa karya Ismail Marzuki. Bagaimana lagunya? Indah kan? Ya. Jadi dalam lagu tersebut kita diberitahu bahwa negara kita, negara Indonesia itu negara yang aman dan makmur, yang memiliki banyak kekayaan alam. Bukan hanya kekayaan di daratan dan di lautan, juga ada kekayaan di dalam perut bumi ini, seperti di dalamnya ada minyak bumi, emas, gas bumi, besi, batu bara, tembaga, perak, dan lain sebagainya. Nah, ini semuanya harus dimanfaatkan dengan maksimal, tapi harus kita ketahui pemanfaatannya harus sesuai dengan ketentuan. Nah, ketentuan atau aturan ini sudah kita punyai. Nah, itu namanya adalah ini aturan di negara kita, yaitu Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Nah, undang-undang ini difungsikan sebagai apa? Nah, konstitusi negara. Sedangkan Pancasila itu digunakan untuk apa? Nah, Pancasila ini berfungsi sebagai ideologi negara. Jadi kita harus tahu. Nah, konstitusi ini itu untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, apa saja yang diatur di dalamnya? Nah, pertama ada pertahanan dan keamanan, kedua ada warga negara, ketiga ada agama, keempat ada wilayah negara, dan yang terakhir ada
penduduk. Ada 5 hal di sini. Jadi nanti 5 hal ini kita akan bahas bersama-sama dalam bab ini. Oke, kita bahas yang pertama, wilayah negara. Ada yang tahu wilayah negara kita itu bentuknya apa? Betul, wilayah negara kita itu bentuknya kepulauan. Buktinya apa, Pak? Ya, kita sudah bisa melihat di peta itu. Coba kamu hitung saja jumlah pulaunya, itu kan banyak sekali, makanya disebut kepulauan. Kemudian dibuktikan yang lain itu adalah menurut undang-undang. Jadi menurut pasal 25A itu menjelaskan bahwa negara kita itu juga negara kepulauan. Nah, ini negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara dengan bentuk kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah dan batasnya dan wilayah diatur oleh undang-undang. Nah, ini negara kepulauan itu menurut pasal 25A dan berciri Nusantara. Nah, kata Nusantara ini sudah menjadi ciri khas kita. Kata Nusantara ini. Oke, kita lanjut. Berkaitan dengan wilayah negara, pada tanggal 13 Desember 1957 bangsa Indonesia itu mengeluarkan sebuah deklarasi yang disebut Deklarasi Juanda. Nah, familiar dengan kata Juanda? Iya. Juanda itu digunakan sebagai nama bandara. Ya, bandara terbesar di Jawa Timur. Ada Bandara Juanda. Ada yang tahu Juanda itu siapa sebenarnya? Ya, nama lengkap beliau adalah Insinyur Haji Juanda Kartawijaya. Nah, foto beliau adalah ini. Ini orang yang pintar, ya, orang visioner ini, punya pandangan ke depan. Nah, dalam deklarasi itu dijelaskan bahwa perairan yang menghubungkan pulau Indonesia tidak memandang luas dan lebar adalah bagian dari daratan negara Republik Indonesia. Jadi selat-selat yang memisahkan negara kita itu bukan pemisah, malah itu sebagai perekat, dan itu diakui sebagai daratan NKRI pada waktu itu. Ya. Kemudian pada tahun 1982 Konvensi Hukum Laut PBB, nah, itu baru menyatakan negara kita itu negara yang kepulauan. Nah, disebut ini istilah kerennya. Baik, kita lanjut. Oke, ini adalah peta negara kita, negara Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kita bisa lihat di sini, ya. Ada yang tahu luasnya? Nah, luas negara kita itu ada 5.180.053 km persegi. Ya, sangat luas sekali wilayah kita itu. Jadi ini 5 juta ini itu penjumlahan dari luas ini, luas daratan dan luas lautan ini. Sedangkan luas daratan sendiri itu ini 1.922.570 km persegi. Dan jumlah pulaunya ini juga sangat fantastis sekali, 13.466 pulau. Jadi pulau ini mulai dari Sabang sampai Merauke ini jumlahnya atau totalnya ada 13.000 ini. Sedangkan lautannya adalah 3.257.483 km persegi. Jadi kalau kita bisa lihat atau kita bisa bandingkan lautan dan daratan, lebih luas lah lautan. Makanya negara kita itu juga disebut sebagai negara maritim atau negara yang lebih luas lautannya daripada daratannya. Nah, oke, kita lanjut. Wilayah darat. Nah, wilayah darat itu mempunyai kedudukan yang sangat penting bagi tegaknya kedaulatan negara kita. Kenapa seperti itu? Karena di wilayah darat ini berlangsungnya pemerintahan negara kita, baik pemerintahan pusat maupun daerah. Selain itu, wilayah darat itu juga tempat berdiamnya penduduk dan warga negara. Dan di dalam wilayah darat itu terbentang sungai, hutan, persawahan, perkebunan, dan lain-lain. Kemudian ada wilayah laut. Nah, wilayah laut, Pak, seberapa luas toh Pak wilayah laut negara kita? Nah, kita akan bahas itu. Itu berdasarkan hukum laut internasional tahun 1982 itu sudah dijelaskan wilayah laut sebuah negara. Bentuknya seperti ini, dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, zona teritorial. Zona teritorial itu wilayah laut yang diambil
pangkalnya itu dari bibir pantai ini sampai ke sini sejauh 12 mil. Ini adalah laut teritorial. Kemudian di sini sampai ke sini itu zona tambahan. Jadi total ini sampai di sini itu 24 mil. Sedangkan wilayah laut zona ekonomi eksklusif itu toh jauhnya adalah 200 mil. Jadi batasnya itu dari sini hingga ke sini itu 200 mil ya jauhnya. Kemudian dari sini ke sini itu zona laut lepas. Nah, ini di sini sampai di sini itu merupakan wilayah kedaulatan kita. Jadi kalau ada kapal dari negara lain ingin masuk ke wilayah tersebut harus ada izin dari kita. Kalau tidak izin, nah itu sudah menyalahi aturan. Kemudian ada zona landas kontinen. Bukan hanya laut di sini saja, bagian atas saja, tapi bawahnya ini juga bisa kita eksploitasi. Ya, ini bisa dieksploitasi. Ya, sebentar. Nah, kita bisa eksploitasi di sini. Kita lanjut. Kemudian wilayah udara. Wilayah udara itu adalah ruang udara yang terletak di atas permukaan wilayah darat dan lautan. Jadi di atas kita itu adalah wilayah udara. Batasnya sampai mana, Pak? Tidak ada batasnya. Sampai saat ini tidak ada aturan yang menjelaskan batas wilayah udara dari negara. Makanya ini sangat rawan sekali. Bisa terjadinya pencurian informasi di wilayah udara. Satelit-satelit negara lain itu kan bisa masuk ke wilayah udara kita dan mencari informasi negara kita, itu kan bahaya. Kemudian ada lagi wilayah ekstrateritorial. Itu adalah wilayah negara kita yang berada di negara lain. Jadi kita punya wilayah sendiri di negara lain. Nah, wilayah ini berada di kantor kedutaan atau kantor dubes. Nah, misalnya seperti ini. Kita punya dubes di Amerika. Nah, kantor dubes itu disebut sebagai wilayah ekstrateritorial kita. Orang Amerika ingin masuk ke kantor dubes kita di Amerika itu tidak bisa dengan mudah, harus ada izinnya. Makanya itu disebut sebagai wilayah ekstrateritorial. Oke, kita lanjut. Kita bahas selanjutnya adalah batas negara atau batas wilayah negara kita. Oke, ini adalah peta ASEAN. Ya, kita harus tahu dulu mata angin. Bagian sini itu adalah utara, bagian sini adalah selatan, sini adalah timur, sini adalah barat. Oke, batas wilayah utara jadi sebelah sini. Batas wilayah utara kita yang lautan itu berbatasan dengan 5 laut negara. Pertama, laut milik Malaysia, kemudian laut milik Singapura, laut milik Thailand, laut milik Vietnam, dan yang terakhir adalah laut milik Filipina. Jadi batas utara itu berbatasan dengan lautan 5 negara. Kemudian daratannya berbatasan langsung dengan Malaysia. Jadi ini yang hijau ini adalah sudah masuk wilayah Malaysia, dan yang agak coklat ini adalah wilayah negara kita. Kemudian ini bagian selatan. Nah, selatan kita hanya berbatasan dengan lautan, yaitu Samudra India dan perairan Australia. Jadi bagian selatan itu batasnya cuma lautan, yaitu Samudra India dan perairan Australia. Bagian timur, nah, timur kita hanya berbatasan dengan ini, daratannya dengan Papua Nugini, kemudian Pasifik ini. Nah, itu bagian timur. Kalau bagian barat kita hanya berbatasan dengan lautan pula, yaitu Samudra Hindia dan perairan India. Oke, dari penjelasan saya mungkin ada yang tanyakan, silakan ditanyakan di kolom komentar. Kalau tidak ada yang tanya, silakan dikerjakan. Nah, ini tugas kalian, nanti silakan ditulis di buku masing-masing. Kalau sudah selesai silakan difoto, jangan lupa tulis nama dalam buku tersebut.
kemudian kirim ke Google Classroom dengan judul kotak tugas 2. Tugasnya bagaimana, Pak? Nah, kamu cari wilayah kita itu kan berbatasan dengan negara lain. Selama ini pasti terjadi konflik Indonesia dengan negara lain. Nah, kamu cari konflik-konflik atau permasalahan-permasalahan kita itu dengan negara mana saja. Nanti penyelesaiannya bagaimana? Contohnya seperti ini, kita pernah bermasalah dengan Malaysia. Permasalahannya apa? Mengenai kasus Pulau Sipadan dan Legitan. Bagaimana penyelesaiannya? Di Mahkamah Internasional yang memutuskan bahwa Pulau Sipadan dan Legitan milik Malaysia. Kamu nanti cari 5 permasalahan, 1, 2, 3, 4, 5. Kalau sudah selesai foto, kirim ke Google Classroom. Oke, cukup sekian untuk perjumpaan kali ini, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, bila hidayah, wa hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.